Hi everyone, welcome back di YouTube channel gue, pastinya di El Chris. Oke, kali ini gue mau coba pergi ke PS Store lagi. Gue mau beli iPhone. Incaran gue sebenarnya iPhone XR ya. Tapi kalau nggak ada, kita coba cari yang alternatif lainnya ya. Tapi saat ini lagi masa pandemi corona, selalu siaga. Gue selalu pakai masker aman. Gue pakai sanitizer juga di mobil. Langsung kita berangkat aja, Boy ya. Oke, kali ini gue nggak bawa kamera ke dalam tokonya. Kita coba dulu apakah benar kita bakal dapat bagus kalau misalnya cuma bawa kamera doang atau tidak gitu loh. Atau kembali ke kita masing-masing yang pintar-pintar milih barangnya gitu. Jadi apakah gue akan dapat barang yang zonk atau gue bakal dapat barang yang bagus. Oke, sampai di sana aja. Nanti pas setelah kita beli, kita lanjut lagi kontennya ya. Kita lanjut lagi ngerekamnya. Oke, gue udah kelar beli iPhone-nya. Ini dia. Yang gue incar seperti biasanya habis. Oke, kali ini gue mau ke toko laptopnya, tapanya gitu. Gue mau upgrade iOS-nya dulu. Karena kata si PS Store-nya ini kalau misalnya upgrade iOS-nya salah, garansi hangus bos. Jadi gue nggak mau ngambil resiko. Gue langsung upgrade ke sana dulu ya. Gue udah upgrade iOS-nya, dan biasanya kalau misalnya upgrade iOS kan di toko AHA ya. Tapi kali ini nggak tahu, mungkin lagi di situ lagi bermasalah, tadinya lagi ada kendala. Jadi kita diarahkan ke tempat dokter PS Store atau laptop PS Store. Pokoknya yang di samping Falan Bakery langsung nih. Oke, nanti kita lanjut di rumah aja lah ya. Untuk reviewnya dan HP apa yang gue beli ini nanti kita bahas di rumah, oke? Apakah worth it atau tidak? Apakah aman atau tidak? Kita pastikan nanti sampai di rumah. Oke, dadah. Oke, ini adalah pembelian kedua gua di PS Store. Ini gua nggak di endorse. Ini benar-benar review gua jujur tentang si Keycell ini. Nggak pakai lama, kita langsung keluarkan aja barangnya ya. Tadi gua beli sebenarnya yang gue incar itu adalah iPhone XR. Tapi lagi XR-nya habis, dan gua mau nggak mau beli ini iPhone X yang 64GB, dan gue dapatin softcase-nya secara gratis. Oh, bentar, kita lihat dulu dari detail box-nya. Dari box-nya di sini ada logo Apple, ada tulisan iPhone, logo Apple lagi. Ya, dan ini juga tidak ada email lagi belakangnya, nggak ada stiker email. Berarti ini adalah dus yang custom. Kita keluarin. Oke, ini adalah device-nya. Nanti kita bahas tentang device-nya ya. Kita bahas dulu yang bagian aksesoris. Notanya gue beli di harga 6.950.000. Ini adalah manual booknya. Ada tulisan tuh, Design by Apple in California. Ada SIM tray-nya aman. Untuk di sini nih biasanya kita dapat yang tidak original nih. Dan untuk beratnya juga lebih ringan daripada yang ori, dan gue jamin ini adalah yang OM alias fake, karena barang itu cuma ada ori dan fake. Dan kita coba cek dulu untuk si headsetnya ini ya. Tuh. Oke. Nih, kelihatan dong. Untuk warna kabelnya bukan warna kayak putih susu gitu, bukan yang kayak ori dari si iBox. Untuk kabel chargernya juga sama, warnanya beda. Dan gue jamin untuk ini adalah OM. Jikalau kalian tahu itu adalah aksesoris yang OM, sangat-sangat disayangkan kalau kalian masih tetap pakai yang OM untuk digunakan sehari-hari. Lebih baik kalian beli yang ori, karena kasihan di mesin kalian, mesin iPhone kalian, karena bakal cepat rusak dong pastinya. Yang tadi gue bilang ini harganya 6.950.000. Kita quality dulu, kita quality control. Oke, ini untuk bezelnya mantap, mulus, tidak ada kendala. Tuh. Nah, di sini adalah segel dari PS Store, segel yang biasa. Selama 1 bulan itu bergaransi. Tapi kalau ini segelnya rusak, ya see you bye-bye lah dan garansi kalian. Untuk bagian belakangnya juga ini cuma bekas-bekas tangan doang, nggak ada baret yang signifikan banget. Malah tidak ada baret menurut gua. Tidak ada pecah, aman. Oh ya, untuk iPhone X sendiri ini pakai fiturnya yaitu Face ID. Jadi kalian tidak perlu pakai fingerprint lagi karena memang tidak ada fingerprint. Untuk layarnya sendiri ini aman, tidak ada kendala tuh. Tidak ada macet dari ujung ke ujung, juga aman. Tidak ada yang terlepas. Berarti untuk layarnya atau LCD sensitivitasnya aman.
Kita coba di brightness-nya ya. Ini brightness-nya gue naik turunin. Wow, lancar, tidak masalah. Berarti untuk LCD-nya ini harusnya belum pernah diganti. Masih aman banget. Mari kita cek untuk ke bagian audionya. Kita tes ya audionya ya. Oke, kalian bisa dengar sendiri audionya masih jernih banget, masih oke, masih perfect, masih mantul. Tadi kalian lihat dong di videonya itu gua beli ini tanpa gua bawa kamera, tanpa gua pakai mikrofon dan yang lainnya. Karena gua mau ngetes di video sebelumnya kan, kalau di PS Store kalau beli lu pura-pura YouTuber atau lu bawa kamera lu akan dapat barang yang bagus. Tapi menurut gue pribadi itu tergantung lu memilih, karena ketika lu datang dikasih stok, nah lu pintar-pintar milih dah itu. Dan jujur tadi pas gue ngecek ini gue lupa ngecek di baterai health-nya. Kita tes, kita buka. Mantap, baterai health-nya 100%. Gue nggak tahu ini baterainya udah diganti atau belum. Kita tes ke kamera dulu, kamera aman. Tuh kita lihat hasilnya. Mantap. Kita lihat videonya, kita tes. Ini gua rekam pakai iPhone ya. Kita ulang. Ini gua rekam pakai iPhone ya. Kalian bisa dengar dan lihat hasilnya masih benar-benar mulus. Oke, ini gua coba storyin dari iPhone X yang baru gua beli dari PS Store pastinya ya. Nih. Kita tes. Gua coba storyin dari iPhone X yang baru gua beli dari PS Store pastinya ya. Nih. Kita tes. Oke, dari suaranya hasilnya jernih dan kebetulan gua ngupdate-nya atau bikin konten ini jam setengah 4 subuh. Coba kita tes di game ya. Nah, kebetulan untuk gamenya wifi gua kurang cepat. Tadi gua mau coba PUBG ternyata gagal download. Gua coba mainin game yang biasa gua mainin yaitu Last Shelter Survival. Tuh, kalau digerakin tuh tidak ada lagging, tidak nge-lag sama sekali tuh. Gue yakin untuk game yang lainnya masih aman lancar dengan jaya. Oh ya, kita coba tes ke Siri ya. Hai Siri, open YouTube please. Cucok meong. Tuh, keluar YouTube kan. Ini gue nggak diiklan sama Dana. Gue nggak dibayar Dana, ini kebetulan aja. Jadi gini, gue ceritain. Gue awalnya kesana tuh mau beli iPhone XR. Ternyata XR-nya kosong, diarahkan membeli iPhone X. Tapi 10 menit sebelum gue bikin video ini, gue ngecek di sel. Ada satu hal yang bikin gue bener-bener, apa dibilangnya, kayak gedek, kesel gitu loh, agak curhat dikit ya. Baca sendiri. iPhone X 64GB 6.650.000 ready di store Kisel. Captionnya lihat terbaca, nanti malam live lagi THR, iPhone X stock ready tanggal 21 Mei, iPhone X mulus like new 64GB 6.650.000. Di sini ada updatean juga di tanggal 19. iPhone X XR ready stock 64GB mulus like new 6.650.000. Tapi kenapa gua belinya itu dengan harga 6.950.000? Atau karena perbedaan tanggal ini, tanggal 23 atau bagaimana, gua nggak ngerti. Gua gagal paham untuk perbedaan harga, atau karena beda hari itu bisa membuat perbedaan harga yang lumayan signifikan dan naik. Gue juga nggak paham. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman ada perbedaan harga saat membeli di store PS Store tersebut dengan harga di Instagram itu, jikalau ada, boleh komen di bawah, dan mana tahu kalian dapat solusinya boleh berbagi ke gua, karena gua langsung chat adminnya si Kisel ini tidak dapat respon dan gua nggak tahu mau ngapain. Softwarenya nanti kita akan coba cek dari Triple Yield Tools, apakah benar baterainya sudah diganti ataukah skornya akan lebih bagus dari yang kemarin yang iPhone 7 atau malah lebih buruk. Kita coba nanti ya. Di sini kita bisa lihat keterangannya iPhone X 64GB silver sesuai dengan warna yang gue beli. Untuk iOS versinya kita pakai 13.5. Di sini ada info kalau untuk di iOS-nya itu dapat di-upgrade secara gratis oleh pihak PS Store. Karena dari pihak PS Store mengatakan jikalau customer gagal upgrade iOS, itu di luar tanggung jawab dari pihak PS Store dan garansinya hangus. Nah, di sini untuk statusnya tidak di jailbreak sama sekali. Produk tipenya iPhone 10. Untuk sales modelnya MQAD2 AE /A. Kalau tidak salah dengan sales region AE
/A ini adalah dari negara Qatar atau Saudi Arabia. Dan di sini emailnya kita coba copy, kita cek ya. Oke, di sini bisa kita lihat kalau untuk emailnya tidak terdaftar di database Kemenperin. Tapi kalau untuk penggunaan SIM cardnya untuk telepon, SMS, internetan itu lancar, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Tapi untuk kedepannya gue tidak tahu apakah akan ada dampak atau efek dari email yang tidak terdaftar di database Kemenperin ini. Gue dapat testing skornya 100. Kalau kita lihat dari test resultnya ini semua normal, berarti belum ada partisi yang diganti. Tapi untungnya untuk iPhone 10 ini gua dapat testing score 100 dan semuanya normal, tidak ada masalah. Kita bisa cek di sini untuk production date-nya tanggal 21 Januari 2018. Berarti kurang lebih ini HP atau ini iPhone sudah 3 tahun 4 bulan terhitung dari bulan Mei ya. Bulan Mei 2020. Kalau untuk baterai life-nya 99%, gua agak bingung kenapa di iPhone gua, di device gua keterangan 100%, tapi di Ryutol-nya ini 99%. Tapi tidak ada masalah karena cuma perbedaan 1% doang. Nah, untuk di sini ada hal yang keren, yaitu charging time-nya 45 kali. Berarti ini unit bener-bener beruntung banget gua dapetinnya. Hampir kayak baru, dan di sini ada keterangan verification complete, no abnormalities found. Berarti semuanya sudah komplit, tidak ada yang tidak wajar, semua normal, tidak ada yang berkendala, tidak ada masalah sama sekali. Di sini untuk kita cek Ryutol-nya hanya sampai di situ aja, dan kalian bisa menilai bagaimana kondisinya. Semua perfect, menurut gua pribadi itu perfect, tidak ada kendala. Gue mau tahu menurut kalian, menurut teman-teman, setelah kalian menonton dari awal sampai akhir, dari reviewnya, dari fisik, dari software dan yang lainnya, apakah worth it dengan harga 6.950.000 beli iPhone X 64GB ini di tahun 2020? Oke, sampai di situ aja videonya. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Like-nya itu paling penting ya. Mungkin sampai di situ aja. Sampai ketemu di next video, next content. See you and bye-bye.